Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Untuk video kali ini gua mau bikin konten makan bakwan jagung guys. Dan inilah guys penampakannya guys. Jadi ada 6 bakwan jagung plus sambel, juga sambelnya merah bang guys. Sambel dan 1 porsi nasi guys. Untuk hari ini gua ingin itu ya guys, karena gua nggak beli es teh jumbo dulu, jadi gua minumnya air putih guys. Gila nggak air putihnya segede muka gua guys, karena jujur gua kalau lagi makan ini jarang banget yang namanya minum sedikit guys. Kayak 1 kali atau 2 kali suap itu selalu butuh yang namanya minuman guys. Guys, merah banget semua guys. Makan semuanya guys. Ya, sebenarnya mantep banget guys, buatan nyokap gue guys. Walaupun merah seperti ini tapi pedasnya masih tidak terlalu tampil guys, walaupun pedas luar biasa guys. Gua sambil nonton podcast guys, gua persiapin dulu alat-alatnya sambil gua konekin ke HP gua TWS nya guys. Bentar guys. Oke. Guys, kasih apa itu? Pasangkan. Oke, sudah selesai guys. Hanya kita nonton podcast yang isinya daging guys. Kita nonton podcastnya Deddy Corbuzier guys. Sebagai teman kita makan hari ini. Mantap banget. Terus cabenya gila merah banget guys, tapi jujur nggak terlalu pedas sih guys. Gila gila. Serius, sambelnya enak banget guys, walaupun cabenya banyak gini tapi tidak terlalu nambah pedas. Dan bawahnya jagungnya juga enak banget guys, walaupun tidak gurih ya guys, karena sepertinya nyokap gua masaknya pagi-pagi guys ketika dia berangkat kerja.
padahal udah gua angetin guys, gua jam ini kayaknya kurang panas guys, saya gua panasnya, jadi tahapan jagonya tidak gurih guys. Tuh aja nih guys. Sebenarnya kebanyakan orang ya kalau jagung ini adalah menu pendamping guys, pendamping ketika mereka makan sayur guys, kayak sayur sop, sayur asam. Ini biasanya orang-orang lauknya lauk ini atau kacang pecel. Tapi gua akan suka bahwa jagung dimakan seperti ini aja, sama sambal sama nasi, terus justru malah lebih enak gitu menurut gua daripada dicampur dengan sayur atau nasi pecel. Oke, minum dulu. Wah, itu kalau minum selalu tidak pernah pakai gelas kecil guys, jarang banget pakai gelas kecil. Jadi gua kalau minum tuh seringnya minum yang pakai gelas besar gini guys. Sebenarnya bukan karena minum gua banyak aja guys, tapi karena gua mager ketika makan kayak gini nih, minuman gua habis dan gua harus ambil lagi. Jadi daripada riwari apa ya, udah bisa daripada mondar mandir harus sambil minum ketika makanan masih ada, lebih baik gua ambil yang segede ini guys, supaya gua nggak balik. Mas, tanggal 26 Sabtu. Apa? Lunga Nasantera, melok kagak? Skip. Kenapa? Lu nggak bisa apa? Hah? Lu nggak bisa apa? Baru ulun. Ayo skip lah. Lu kok so aku yang gue dimang dari lu, soalnya melok. Kan ini gathering. Ya kamu melok. Ya melok lu. Oh iya melok. Sorry banget guys, gua diajak omong sama adikku guys tadi. Tanggal 26 ada kegiatan sekolah dia guys, dengan judul Family Gathering guys. Gua kira hanya ada acara sekolah guys, ternyata Family Gathering, jadi gua bisa ikut. Gua kira acara sekolah aja. Kalian pasti guys pandang gua itu aneh banget, karena makan kan makanan itu aja, terus kayak gini kan makanan yang bisa dibilang abnormal guys, cuma jagung sama nasi dan sambal.
Dulu gua sempet guys dikira teman-teman gua itu orangnya tuh suka eat guys, karena kalau makan itu dulu gua nggak bisa campur-campur guys. Kayak contoh, makanya makan bawa jagung ini guys, ya makanya cuma bawa jagung aja gitu, sama nasi sama sambal udah gitu. Itu teman-teman gua dulu berpandangan bahwa gua ini orangnya, wah ini orang kasihan nggak punya uang, hemat banget. Atau ya enggak guys, selera gua emang seperti ini guys, unik. Terus yang kedua guys, ketika gua beli yang namanya sayur asem ya sih, sayur asem kan biasanya kan orang kan digandeng kayak tempe atau tahu gitu ya. Gua nggak suka guys, gua cukup digandeng sama kerupuk aja guys. Nah kerupuk sama sayur, tapi sayur asemnya nggak gua makan guys, yang gua makan hanya kuahnya aja. Jadi kuah sama kerupuk gitu gua makan gitu aja. Gua dapat kuah, kok ada kenapa nggak punya uang kamu makanya itu doang? Enggak bro, aman bro. Jadi teman-teman gue pada akhirnya semua guys, makanan gue tuh makanan yang nggak umum gitu guys. Teman-teman gue lainnya yang lainnya guys, sayur asem campur tahu, oh ada tahu, oh ada tempe campur tempe, campur ikan ayam kadang-kadang teman-teman gue gitu guys. Gua nggak bisa itu juga. Sampai dikatain, bro, itu bro hemat banget sih, hemat banget nih. Masa makanannya begitu bro? Kalau mereka nggak tahu ya. Gua suka dari kecil terbiasa udah makanan seperti itu guys. Kayak sayur bening itu kan sayurnya cuma sayur apa bayam aja. Sayur cuma bayam aja, udah gua makan sayur bayam itu aja sama kuahnya sama kerupuk, udah nggak mau gua campur lauk lainnya guys. Akhirnya ketika besar gua terbiasa guys kayak gitu guys. Maka saya rasa cuma saya rasa doang sama kerupuk. Ada kalau bawa jagung yang gue sama bawang jagung itu ya. Jadi gitu. Pada aku tumpah guys. Jadi dulu sempet guys, karena mungkin ada teman yang baik banget ya guys, kiranya gua nggak punya uang guys, makanan gua tiba-tiba sudah waktu gua bayar guys, ternyata sudah dibayar sama teman gua guys waktu zaman kuliah guys, karena dia melihat makan gua yang seperti ini yang sangat sederhana. Jadi ketika gua waktu itu selesai makan, gua mau bayar nih ke penjaga warungnya, Pak saya mau bayar. Tiba-tiba penjaga tokonya atau warungnya tuh bilang,
Oh sudah bareng mas sama temannya sampai. Wow. Wow, luar biasa guys. Buat di padahal gua punya uang guys. Baru guys. Ketika teman gua itu ngajak gua ke kafe guys, dia yang justru belinya paling sedikit guys, cuma minuman aja satu. Gua ketika di kafe pesannya lancar camilan, minuman gua habis dua kan. Di kafe kan minumannya kan juga timbang guys, jangan gua kan kalau minuman kuat banget, nggak bisa tuh dikasih gelas kecil gitu, nggak bisa. Jadi ketika di kafe gua belinya yang paling banyak guys di antara teman-teman gua guys. Dan gua dimarahin guys, dimarahin apa? Bro, buat apa beli di kafe banyak-banyak? Saya uang lu, kapan mahal di sini? Nanti aja kita lanjut lagi di warung. Biar nggak habis banyak. Gitu guys kata temen gue. Dan sebenarnya saat itu guys, teman-teman gue pada tahu semua guys bahwa gue bukan karena nggak punya uang guys, karena selera gue yang unik untuk makan di tempat-tempat warung-warung gitu guys. Dan akhirnya teman-teman gua pada saat itu paham guys, ini anak bukan karena nggak punya duit untuk makan itu, tapi karena emang sukanya seperti itu. Udah semenjak itu guys, gua dianggap orang kaya. Padahal gua sebenarnya biasa-biasa aja guys. Cuma membedakan teman-teman gua bisa makan di tempat sembarang walaupun rasanya nggak enak, tapi kalau gua harus benar-benar seleksi banget dalam urusan makan. Itu aja. Kalau lebih kaya enggak ya, teman-teman gua tuh pada tajir aja semua. Ada yang punya toko di rumah, ada juragan kosan. Jadi sebenarnya lebih kaya mereka daripada gua guys. Tapi karena kebiasaan gua dari kecil nggak bisa banget makan makanan yang nggak gua percaya enak, makanya gua terkesan sebagai anak orang kaya. Karena milih-milih makanan. Kalau nggak makan ya, gua bukan dari keluarga kaya, tapi keluarga yang menengah ke atas ya. Sama halnya sama teman-teman gua. Teman-teman gua dulu juga menengah ke atas semua guys. Ya ada yang menengah ke bawah juga ada. Cuma lifestyle-nya lebih ngeri daripada gua yang menengah ke bawah.
Jadi kayak menengah ke bawah gitu guys. Kita makanya ke mall shopping gitu. Padahal bangnya pas-pasan guys. Yang menengah ke bawah itu. Terus siapa suka apa ya, ngeburi duit lah yang kurang berguna, beli barang yang lagi tren atau FYP TikTok gitu, kayak gitu teman-teman gue. Dan untungnya gue guys, selama gue hidup sampai sekarang guys, gue gak bisa banget beli barang-barang yang kayak mahal-mahal gitu, gak bisa guys. Kecuali kalau barang tersebut emang gue butuhin. Contohnya kemarin seperti HP gue yang rusak itu guys, gue harus ganti dong HP baru, gue beli guys HP ini. Kayak gitu guys, pola pikir dan cara gaya hidup gue seperti itu guys. Jadi beli barang bukan karena lagi happening, lagi booming kah, lagi tren kah, nggak ada masalah untungnya. Tapi kalau soal makanan guys, gua bener nggak bisa guys. Yang apa ya, dari dulu berusaha gua kalahkan guys. Gimana nih caranya supaya bisa kayak teman-teman gua yang lain guys, kayak makan itu bisa sembarang, nggak harus mikir gitu guys. Makan pengen makan ya udah, pengen makan belok ke warung kan gitu. Gua nggak bisa guys. Nah ini nih, tadi gua artinya pengen banget guys, yang namanya nasi campur guys. Tapi karena gua sudah pernah coba di seluruh daerah rumah gua ini guys, nasi campurnya nggak enak guys. Yang enak hanya di langganan gua yang di Bulujaya guys. Kan jauh ya dari rumah gua guys. Jadi apa ya, bikin pusing guys kalau gini kayak enak banget. Teman-teman gua guys, pengen nasi campur ya udah cari nasi campur yang dekat rumah dia atau yang bahkan yang lebih murah kayak gitu guys, enak banget. Gua ini kadang-kadang teman-teman gua guys yang bisa makan di sembarang tempat. Gue nggak bisa guys. Karena bener-bener waduh parah banget guys, gue big me banget kalau makan. Tapi untungnya bukan makan makanan yang mahal guys, yang apa itu terbiasa gue. Gua pernah guys, pada saat guys diajak bokap gua guys. Bokap gua nggak tahu kalau gua ini orangnya picky banget soal makanan. Bokap baru gua ya, bokap gua diajak lah gua ke restoran. Gua lupa namanya apa guys. Pokoknya pada saat itu di Mall Sutra guys. Diajak makan steak guys. Wow, steak. Wah, gila guys. Kita berangkat ke sana, effortnya luar biasa guys. Macet lah, inilah. Begitu sampai, gua lihat menunya, steak apa sih ini kok sampai dipeleh-pelehin. Wow, harganya guys. Satu porsinya berapa guys? Coba tebak. Kalau kalian tebak, kita kan 50 atau yang murah gitu guys. Enggak guys. Satu sticknya di harga 600.000 guys. Gila kan? Mahal kan? Makanya
Gua bingung guys, aduh ini makanan macam apa ini kok mahal semua guys. Kira ya udahlah, gua ikutin dulu bapak gua, bokap gua pesan apa, adik gua pesan apa, nyokap gua pesan apa. Dan ketika mereka sudah pesan guys, baru gua ikut apa yang pesan mereka guys. Kata jujur gua nggak tahu guys, harus pilih kayak tenderloin apa itu gua nggak paham sama sekali. Tahu nggak guys kabarnya apa guys? Oke, gua nunggunya kan lama kan, buat gitu kan kayak sekitaran 20 menitan lah gua nunggunya. Tunggu dong, kondisi juga lapar guys, lapar banget. Ketika sampai ya, baunya itu enak guys, menggugah selera. Apalagi yang waktu disiram saus ini, saus apa ya, langsung lapar guys, gua nggak tahu. Oke, baunya enak ini kayaknya, makanan pasti enak kan. Kalau baunya enak kan biasanya kan makanan enak guys. Tapi ketika gua potong guys, set kayak gini, masuklah ke mulut. Nyam. Wah rasanya guys, bener-bener kayak apa ya guys, wah aneh banget menurut gua. Maksudnya baunya itu enak guys. Langsung guys, gua coba pasain lah, satu potong kayak masih bisa masuk guys. Karena kan gua kan juga nggak suka daging guys sebenarnya. Dan buahnya nggak suka daging, rasanya aneh banget. Suapan kedua guys, muntah guys gue. Jadi stick segitu mahalnya itu guys, kena muntahan gue ini guys. Aduh. Jadi ya udah 300.000 cuma gua makan 2 potong aja, sisanya nggak bisa dimakan lagi guys karena kena muntahan gua guys. Aduh masih gua aduh nyesel banget guys. Nyeselnya karena apa? Karena makanan ini mahal banget guys, 600.000 kayaknya. Dan juga gua malu juga sih guys, karena diajak bokap gua pertama kalinya makan steak dan seperti itu guys hasilnya. Makanan 600.000 cuma gua makan 2 potong langsung mual. 600.000 guys, bayangkan guys. Kalau buat gojek itu berapa hari ya? Langsung kumpul 600.000 ya? Gila. Ini ya guys, semenjak saat itu bokap gua baru tahu kalau gua nggak suka daging sama makanan modern seperti itu ya. Tapi bukan karena makanannya gak enak ya, enak kalau kata bokap sama nyokap gue. Kalau kata gue nggak enak ya, karena apa ya, di mindset gue kan daging itu biasanya matang ya, warnanya nggak beda lah. Pada saat gue makan itu dagingnya warnanya masih berlendir air gitu, yang kayak kuah darahnya itu. Tapi sebenarnya bukan darah sih, minyak kayak minyak lemak gitu sebenarnya. Tapi di mindset gue itu darah guys. Jadi kayaknya gua nggak
cocok guys, makan makanan mahal. Tapi buah juga pak guys, karena saat itu sama teman dekat gua guys. Karena pada saat itu uang buat gua gampang waktu itu capeknya. Karena lah pada suatu ketika guys, gua sama teman dekat gua atau bisa dibilang ex mantan ya guys. Karena kita dari kalangan yang sama guys, kita coba lah guys makan makanan yang bisa dibilang buat anak SMA kelas 3 itu butuh waktu 4 bulan guys, guys pada saat itu. Tapi buat gua dan dia itu uang jajan gua 2 hari guys. Tahu nggak habisnya satu orang berapa guys? Di SMA kelas 3 guys. Bayangin guys, di tahun 2014 guys. Gua dan mantan gua ini pergilah ke restoran. Restorannya namanya nggak usah nama deh. All you can eat guys. Resto all you can eat gitu aja. Pada saat itu ya, tahu nggak? Sombong guys. Gua kira ajukan itu tuh tidak semahal itu lah. Paling dibikin gua pada saat itu 100-200 ribu lah satu orangnya. Ketika waktu daftar guys, kan harus daftar dulu kan untuk 2 orang gitu. Gua teman gua pergi ke kasir. Mesti pak. Oh iya, pas saat itu gua nggak pakai pakaian itu guys, nggak pakai sekolah. Hanya pakai pakaian biasa, pakaian ya pakaian orang-orang ngejit lah. Tanya, Mbak mau makan dong di sini untuk 2 orang. Oh iya kak, silakan. Untuk kita dijelaskan guys sama kasirnya. Untuk peraturan di sini kak, per orangnya dikenakan 450. Dan untuk durasi makannya sekitar 1,5 jam. Belum makannya nggak habis, dikenakan minimum cas 50.000 per gram. Gila, gua udah mati guys. Anjir, makan orang apa nih? Per orangnya 450, ada waktunya juga. Sekali habis, disendeng lagi 50.000 per ons. Per gram. Jangan di gua, anjir nyesel gua. Walaupun ons aku cuma 2 hari ya, tapi ya masih mikir lah guys, kaget lah. Karena kan gua kan dari kecil nggak terbiasa untuk makan makanan mahal seperti itu. Walaupun makan makanan seperti itu biasanya yang bayar itu nyokap gua, jadi gua nggak tahu makanan itu yang gua bayar itu berapa, itu gua nggak tahu guys. Biasanya seperti itu. Nah pada saat itu gua baru gede, namanya ABG, nasahannya tinggi guys. Kayaknya oke guys. Jangan lupa anjir, 400.000 ya, 450 ya. Mana gua juga bilang, mahal ya, apa harusnya? Gua sebagai cowok kan gengsi guys, masa udah diterima
depan kasirnya sudah bilang sudah di data gitu kan. Gengsi kan gua. Apa ya? Makan aja nih. Udah pagi sampai sini. Udah. Singkat cerita kita masuk ya, duduk, dia siapin lah kayak kuah tom yum, alat bakarnya disiapin. Menunya guys, gila ya. Jadi kita nggak tanya guys, menunya apa guys. Tapi kita ke apa namanya, ke flashernya guys, milih sendiri dagingnya apa, terus apa sukinya apa gitu, yang buat koramnya itu. Wah kayak gitu anak SMA guys, seneng dong. Seneng nih, ambil dan rasanya bener banyak kan guys, kayak lidah, kayak daging itu di situ. Wah enak banget, bumbunya tuh mantap banget. Udah, singkat cerita kita makan berdua dengan daging, dengan supi yang melimpah banget. Oke, makan nyaman banget, apa nyaman banget. Sayang aja ngambil lagi. Begini kita masak bahan mahal cuma segini doang, kayaknya ambil lagi. Bener-bener nggak ada yang apa ya, nggak enak gitu guys makanannya, enak banget. Terus mana gua ambil apa tuh, es krim dulu, banyak banget, gila. Terus akhirnya guys, ketika benar-benar sudah kenyang guys ya, malah gue ini masih penasaran karena ada daging apa gitu, di bumbu apa gitu, dia belum ambil guys. Gue udah ingetin, habis kayaknya diambil aja satu piring, satu lepek gitu. Karena posisinya kita sama-sama sebenarnya udah bener kenyang ya. Kita cerita ketika dia sudah ambil dibakar lah dia, bakar taruh di piring yang bersih, makan. Bener dong kata gua, kita berdua sama-sama sudah nggak sanggup lagi guys. Kalau dimasukin lagi itu muntah gitu, sisa lagi berarti saya lagi bener enak banget guys, bener emang. Tapi nggak, waktu masih kurang setengah 15 menit lah, masih lama sebenarnya. Tapi karena kita sudah benar-benar penuh banget perutnya guys, tersisa aja gitu. Jangan puas banget guys, kita kan nggak tahu kan kayak per ons programnya itu seberapa, kan kita nggak tahu guys. Sebenarnya sudah udah yang nggak tahu lagi, ini sama aku juga. Kalau belum saya sanggup ya udah, kita terima aja, didenda. Begitu sampai di kasir guys, tahu kan gua kena dendanya berapa nih, sama mana gua dendanya 200.000 guys. Karena ternyata makannya yang kayak sisa di suki itu masih banyak guys. Gua nggak tahu guys. Nah, gua kira tuh sudah benar habis itu sih supinya tuh, atau tomnya kan di tomnya masih ada ikan lagi. Jadi aduh parah banget guys. Karena kan gua hati guys, gua juga yang penasaran dengan makanan tersebut.
Jadi gua bahas semua guys, gua dibagi dua nggak mau guys, gua tensi banget pas kali itu. Masa cowok split date gitu sama apa nggak menurut gua. Banyak buatnya bahas semua guys. Dan di malam itu gua habisnya 1.200.000 untuk orang tua. Tapi gua bener-bener enak banget makan ini. Udah termasuk kayak teks, pajak, biaya pelayanan, denda. 2 orang habis 1.200.000 di tahun 2014. Bayangin aja. Cuma saat itu guys, gua sampai sekarang tuh kalau lagi punya duit sering banget ke sana ya. Kita sama pacar kan, atau kadang sendirian. Karena rasanya enak guys. Jadi gua untuk orang uang segitu itu gua nggak keberatan. Menurut bang orang masih belum banget guys. Gua masih sempat makan guys ke sana. Karena makanannya enak guys. Bumbunya enak, aslinya enak, supinya juga enak. Jadi gua tuh nggak bisa ya makan makanan semahal apapun, walaupun dibilang orang enak apapun, kalau lidah gua nggak terima ya, nggak terima guys. Jadi kalau makan mahal itu 1 bulan 1 kali gua pernah ya. Walaupun kerjaan gua jadi ojol kayak ini. Jadi gua larinya ke sana. Duit gua habisnya ke sana, bukan karena beli barang branded kah, barang tren, enggak sama sekali. Oke ya guys, bisa gila. Terus habis ya. Mantap betul, mantap betul. Oke, canggih banget pada semua yang nonton video kalian nomor 2 makan bakwan jagung sambil cerita-cerita tentang masa lalu gua yang cukup unik itu guys. Buat kalian semua, jika suka dengan konten yang gua buat, dengan kode yang gua buat, jangan lupa untuk like, komen jika kalian ingin memberi masukan kepada gua tentang video apa lagi yang ingin kalian lihat di channel gua. Yang tidak kalah penting juga, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, bisa.